Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara mingguan kita, Tanya Apa Saja, kali ini di seri ke-221. Terima kasih banyak atas kehadiran dan atas antusiasme para peserta dalam mengikuti kegiatan TAS setiap minggu. Mohon izin saya membuka acara menggantikan Dr. Seto dan Dr. Pandu yang kebetulan berhalangan hadir. Hari ini adalah topik dari divisi Urogin dengan judul Tips dan Trik Pesarium. Topik ini nanti akan dibahas oleh expert dalam bidangnya, guru-guru saya. Semoga nanti bisa menjadi manfaat dalam praktis sehari-hari. Tidak perlu berlama-lama, saya lanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi Dr. Sutomo Kauner, Dr. Brahmana Skandar. Kepada Dr. Brahmana, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati, guru saya, rektor kita semua, Dr. Hadi Paraton, selamat pagi. Kemudian ada Dr. Dimas, kemudian ada Dr. Gatut. Terima kasih Dr. Seto, Dr. Pandu, dan Dr. Aga. Ini seri, saya selalu melihat serinya, seri keberapa? Ternyata 221 ya. Dan saya sebetulnya speech ini untuk untuk menyatakan salut dan apresiasi saya untuk peserta, juga untuk narasumber begitu ya. Jadi saya pernah ditanya pada satu waktu, Dokter Brahmana, itu kalau setiap minggu itu apa nggak habis topiknya, begitu kan? Pada saat awal-awal dulu ya. Saya mengatakan demikian, topik pasti tidak habis. Kenapa topik tidak habis? Perkembangan ilmu kedokteran itu berlari sprint perkembangan ilmu kedokteran. Kalau kita lihat FDA approval drug, contoh nih, ini kita bicara-bicara santai ya, itu setiap minggu ada FDA approval drug baru, ada baru. Dan saya selalu melihat, mau itu obat ginek, obat bukan, saya hanya untuk wawasan saya ya. Contoh sekarang ini yang tadi pagi saya lihat, itu obat untuk LDL saja, kolesterol, itu ada yang suntikannya cuma setahun dua kali, setahun dua kali. Juga yang lain-lain pastinya luar biasa. Nah, makanya acara atas ini selalu ada, tiap minggu selalu ada topik baru dan clinical practice. Hari ini mengenai pesarium ya. Kalau saya tidak salah mengenai pesarium, sesuatu yang sehari-hari pasien kita juga banyak yang datang kemudian tidak operasi, kalau tidak operasi pesarium. Lah pesarium itu bagaimana sih? Diganti tiap berapa hari, modelnya apa? Sampai saya kadang tanya sama PPDS lah, kamu tahu nggak Besarium itu kalau ngeresepin nomor berapa Besarium kalau ngeresepi itu? Lah ngeresepi aja kita jangan sampai nggak tahu nomornya begitu ya. Klasifikasi nomenklaturnya nggak tahu nomornya. Jenisnya ada berapa dan lain-lain. Ya itu mungkin sekedar pemicu untuk diskusi. Sekali lagi salam hormat saya untuk Dr. Hari Paraton. Terima kasih Dr. Dimas, Dr. Gatot dan semua peserta tanya apa saja. Mudah-mudahan kita tetap semangat, diberikan kesehatan kemudian Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Brahmana. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Selanjutnya kami persilakan untuk Dr. Dimas untuk memulai acara sebagai moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dokter Raga, terima kasih Dokter Brahmana. Baik, para senior sejawat sekalian, pada pagi hari ini kita akan diskusi mingguan dalam webinar Tanya Apa Saja, dan pada hari ini topik kita adalah tips dan trik pesarium yang pada pagi hari ini akan dipandu oleh guru kita semua, Dr. Harith Paraton, dan sebenarnya ada juga Dr. Gatot, tapi beliau sedang mengikuti operasi di OPAGI BPT. Jadi mungkin nanti menunggu setelah beliau selesai, atau mungkin Dr. Hadi Paraton saja begitu. Baik, untuk yang pertama langsung saja kita sampaikan, saya berikan kesempatan kepada Dr. Hadi Paraton untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan Dr. Hari. Ya, baik Dr. Dimas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Waalaikumsalam. Dr. Brahmana dan jajarannya. Dan kita semuanya yang hadir, terima kasih juga teman-teman yang setia hadir pada acara TAS yang selalu diselenggarakan pada hari Rabu ya, Rabu siang selama 1 jam. Ya. Tadi Dr. Brahmana sudah menyampaikan bahwa ilmu itu rasanya nggak habis-habis ya. Itu namanya dialektika kalau nggak salah itu. Jadi ada tesis, ada antitesis, kemudian ada sintesis, terus seperti itu ya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak akan pernah habis. Nah, pada kali ini kita akan membahas divisi urologi yang akan menyajikan tentang tip and tricks pesarium ya. Jadi pilihan topik ini karena teman-teman bisa melakukan
kegiatan ini pada praktek sehari-harinya. Saya tak. Pada kesehariannya teman-teman bisa melakukan aktivitas ini. Jadi mengapa? Karena ternyata pilihan konservatif itu sekitar 70 sampai 90%. Jadi yang dilakukan operasi itu sebetulnya kalau kita cermati angkanya rendah, ya, plus minus sekitar 20% saja. Tetapi di Indonesia yang konservatif ini tidak datang ke tempat praktek ya, karena merasa bahwa itu kejadiannya kejadian biasa, sehingga mereka tidak. Kalau misalkan mereka itu dihadirkan ke tempat praktek, maka pilihannya adalah terapi konservatif. Dan pesarium ini salah satu pilihan di negara-negara Eropa, itu pesarium ini menjadi pilihan utama. Dan mengapa konservatif itu masih ada tempatnya? Karena eh, kalau mereka memang tidak memungkinkan atau tidak mau dilakukan operasi, maka akan memilih konservatif. Yang kedua, kalau kita melakukan terapi konservatif, kemudian itu nanti suatu ketika akan beralih ke operasi, kelainannya tidak tambah parah. Beda dengan onkologi ya, kalau mereka menunda terapi operasinya, maka stadiumnya akan meningkat. Sedangkan di urogen itu mungkin stadiumnya meningkat, tetapi severity levelnya itu nggak meningkat. Artinya pasien tidak akan merasa lebih sakit dan lain sebagainya. Sehingga eh, konservatif itu sangat-sangat tepat sebetulnya untuk di bidang uroginekologi. Ya. Dan salah satunya adalah prolap inkontinen yang bisa diatasi dengan pemasangan pesarium. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit sebelum ke arah diskusi. Saya lihat itu Dr. Arya sudah ada dua pertanyaan. Selamat pagi, Dr. Arya. Iya dok, sudah siap dua pertanyaan dokter Arya. Ya. Selalu kritis. Jadi sejarahnya kalau kita lihat bahwa antara prolap itu dengan pesarium yang dikenal itu adalah prolap dulu ya. Prolap itu 2000 sebelum Masehi, sedangkan pesarium itu baru dikenal beberapa abad ya, pada abad ke-16 kira-kira ya. Mereka dulu mengatasi prolap itu dengan macam-macam ya. Ada yang di minyak panas, ada yang digantung kalau lihat sejarahnya itu, sehingga prolap itu bisa masuk dan lain sebagainya. Dan kemudian ini ada beberapa sarjana yang mengcreate ya, Bauhin, ada William, kemudian von Heller itu menciptakan beberapa peralatan yang bisa diinsersi ke dalam vagina untuk mengatasi prolapsnya. Dan ada pesarium yang sudah ada di Indonesia itu beberapa jenis ini. Kalau kita bisa melihat yang ABC itu, yang Smith, Smith ya, itu yang digunakan arahnya adalah kepada mencegah persalinan prematur. Yang kemudian yang FGH itu di arah yang ada apa namanya mentolnya itu diarahkan menekan daerah uretra untuk mengatasi inkontinens. Sedangkan yang kita kenal itu yang yang biasa, ya, yang ring biasa. Yang I itu sudah ada beberapa. Jadi yang kalau yang J itu masih bisa sudah dipasang prop, cervixnya masih bisa nongol. Kalau yang bentuk I itu yang ring width support itu untuk menahan seluruh komponen dari uterusnya. Sedangkan yang NOP itu yang bentuk ada tonjolan yang nggak panjang, itu diarahkan kepada prolap puncak vagina. Jadi prolap yang pasca operasi hysterektomi, baik abdominal maupun vaginal.
Yang R itu bisa untuk semuanya ya. Jadi biasanya digunakan ini lunak bahannya, bisa untuk prolap biasa maupun prolap puncak vaginal. Apa sih indikasi pemasangan pesarium pada kasus prolap? Bisa sistok. Jadi ini bisa prolap uteri, bisa sistokel, bisa rektokel. Ya, jadi untuk mengatasi keluhan prolapsnya, kemudian yang kedua mengatasi sementara preoperasi. Jadi kalau dia misalkan prolaps ya stadium sudah stadium 3 atau 4 merasa tidak nyaman, sedangkan dia tidak ingin dipasang pesarium untuk selamanya, maka sementara menunggu operasi bisa dipasang pesarium. Yang ketiga bisa untuk tes. Maksudnya seperti apa ini? Jadi kalau keluhan prolap kemudian ada keluhan inkontinens, maka kita bisa memasang pesarium, kemudian nanti di anamnesis apakah inkontinennya bisa teratasi atau tidak. Ya. Ini untuk menentukan operasi selanjutnya. Kalau inkontinennya tidak bisa diatasi dengan pemasangan ring, maka operasi inkontinennya nanti akan menggunakan sling dan lain sebagainya. Yang keempat untuk inkontinensia urin, ya terutama yang stres ya, bukan yang OAB. Jadi yang karena gangguan dari fiksasi uretranya, kekendoran otot-otot dan fasia para uretral. Ini disupport nanti dengan yang tadi yang sudah saya sampaikan, pesariumnya khusus. Ya. Kemudian yang aneh ini adalah gangguan seksual dysfunction. Ya. Jadi ada sekelompok wanita pasien yang memiliki gangguan dengan seksual dysfunction, mereka merasa bahwa selalu nyeri ya, sehingga dengan dipasang pesarium, diameter introitus maupun dinding vaginanya itu teregang ya dengan adanya pesarium. Dan kalau ada indikasi ada kontraindikasi ya, yaitu kalau sedang terjadi vaginitis. Jadi vaginitis primer, yang kedua ada PID, yang pelvic inflammatory disease. Ini biasanya kita sebut sebagai adnexitis ya, baik itu unilateral maupun duplex. Kemudian ada alergi dengan latex. Yang ketiga non-compliant patient. Jadi pasien yang tidak bisa merawat dirinya sendiri dan tidak bisa dirawat oleh orang lain yang menyusahkan, justru pemasangan ini dengan ada risiko terjadi komplikasi dan ini akan merepotkan ya, pasiennya tidak bisa merawat dirinya sendiri. Yang terakhir adalah mereka yang tidak memungkinkan untuk follow up ini jangan sekali-kali dipasang. Jadi mereka misalkan pasien dari luar pulau yang tidak memungkinkan kembali lagi, ini jangan dipasang. Kecuali di lokasi itu ada dokter kandungan yang akan melanjutkan follow up-nya. Nah, ini pemasangannya seperti apa? Jadi, mestinya teman-teman itu memiliki fitting ya. Jadi ada fitting set. Fitting set itu suatu ya sama seperti pesarium pada umumnya, tetapi dia bahannya lebih lunak dan mudah dipasang dan dilepas. Alat ini untuk mengukur kita nanti meresepkan nomor berapa ya. Jadi fitting ini bisa digunakan kepada siapa saja berkali-kali. Fitting set itu mulai ukurannya kecil sampai ukurannya paling besar. Nah, kalau sudah fitting set itu dicoba dengan posisi di bawah, di belakangnya cervix dan di bawahnya simfisis pubis, itu yang kita ukur. Bisa kita menggunakan VT juga bisa, kalau tidak mempunyai fitting set, kemudian kita ukur dan jarak itu kita ukur nanti itulah yang ada nomornya. Tapi ingat bahwa pasang pesarium dengan ukuran terbesar. Jadi kita harus mencoba ukuran yang terbesar, bukan ukuran yang cocok kemudian dikecilkan, bukan. Cocok kemudian kita naikkan satu tingkat dan itu nanti yang kita lihat apakah pasien masih merasa nyaman atau tidak. Nah, jadi fitting set itu trial and error ya. Bisa dicoba dari kecil sampai yang besar ya. Yang penting ukuran terbesar yang nyaman untuk pasien.
Kemudian mudah melalui hiatus vagina. Pada umumnya dengan kasus prolap itu justru hiatusnya terlalu lebar, ya, jadi mudah dilalui. Jarang yang vaginanya itu sempit. Ya. Diameter terluar pesarium mencapai posterior symphysis dan posterior cervix. Nah, ini patokannya. Ya. Pada posisi seperti ini adalah posisi yang stabil suatu pesarium berada di liang vagina. Kemudian setelah pasang apa yang dikerjakan? Jadi pada waktu pasien masih di meja ginek, pasien diminta untuk mengejan. Dan kita lihat pesarium akan turun, tetapi saat rileks dia akan masuk kembali. Nah ini yang bagus. Apakah sudah cukup dengan cara itu? Belum, masih ada lagi yaitu lanjutannya selama 30 menit pasien diminta jalan, diminta duduk, jongkok, kemudian diminta BAK. Kalau sudah bisa kencing normal, ya sudah boleh pulang. Tetapi kalau tidak bisa pipis, tidak bisa kencing, ya kita lihat dengan USG, kita lihat buli-bulinya. Kalau buli-bulinya penuh dan dia tidak bisa sensasi kencing, terjadi retensi urin, maka pesarium harus dilepas. Bisa digunakan dengan nomor yang lebih kecil. Koitus bisa dilakukan meskipun terpasang pesarium. Kapan dilakukan? Ya sebaiknya setelah kontrol pada minggu kedua nanti. Ini pembelian jenisnya, jadi pada prolap, uterus atau sistokel, kita bisa memilih bentuk yang ada ya, yang ada yang J ini yang biasa, yang warnanya oranye. Ada yang putih yang berbahan silikon, jadi ada yang karet, ini yang mudah rusak dan mudah mengalami iritasi. Ada yang karet dengan lapisan silikon, dan yang ketiga dan semuanya bentuknya silikon. Ya. Dan yang R ini bentuknya donat ini ya, jadi ini empuk sekali. Covernya silikon, di dalamnya itu semacam busa. Pada prolap puncak vagina yang NOPR bisa, kemudian yang stress incontinent itu yang FGH ya, yang ada mentol di ujung-ujungnya ini. Nanti yang akan menekan uretra, memfiksasi atau mensupport uretra. Kemudian pada inkompetent cervix yang prematur labor ini ada pilihan ABC, cuma saya kok enggak pernah melihat. Saya melihat ini kalau ada di pameran-pameran aja di luar negeri. Tetapi pilihannya bisa dengan sirklase ya. Jadi mana yang diinginkan ya. Pengalaman saya dengan sirklase sih bagus-bagus saja ya. Dan apa komplikasinya teman-teman dengan pemasangan pesarium? Karena pesarium ini benda asing. Kadang-kadang ada reject. Ya, kalau reject nanti akan mengeluarkan floor albus. Dan floor albus yang tidak terdiagnosis apa-apa, bukan candida, bukan trichomonas, bukan BV, ini bisa dipertahankan tidak apa-apa. Tetapi kalau BV, bacterial vaginosis, nah ini harus diatasi, ya, dilepas sementara, kemudian diobati BV-nya. Yang kedua, kemungkinan ekspulsi, karena memang ukurannya terlalu kecil, tetapi kadang-kadang dengan ukuran terbesar pun masih ekspulsi. Nah ini karena introitusnya, diameternya terlalu lebar, ya, dan sama sekali tidak ada fasi atau otot yang mensupport sehingga dia seperti longgar sekali. Yang ketiga, erosi dinding vagina, ini sering kita temui. Nanti keluarnya biasanya keputihannya berbau busuk karena ada unsur darahnya. Dan pada evaluasi, kalau kita evaluasi, kita VT, itu mudah berdarah karena luka memang. Dan pada kondisi ini harus dilepas sementara dan kita atasi keputihannya itu dengan sesuai dengan diagnosis pada waktu itu. Dan yang paling sering adalah BV. Jadi teman-teman bisa memberikan preparat metronidazole. Yang keempat adalah perlengketan. Nah, saya sering beberapa kali mendapat rujukan kasus yang tidak bisa dilepas ya, karena neglected pesari. Jadi ini perlengketan ini ya jaringan sekitarnya mengalami fibrosis sehingga sulit untuk dilepas. Biasanya kita lepas dengan bantuan anestesi dan KIE-nya penting karena pada waktu dilepas itu nanti akan berdarah-darah ya. Kita bisa pasang tampon sementara, kita tunggu sampai berdarahnya berhenti, kemudian pasien bisa dipulangkan nantinya.
Yang kelima ini jarang, fistula urinarius, jadi fistula pada uretra, pada buli, ya bisa. Ini kalau kasusnya infeksi yang tidak diatasi, kemudian terjadi perlengketan atau terjadi kompresi, akibatnya adalah terjadi fistula. Nah, bagaimana follow up? Ya, pasca pemasangan itu 2 minggu kontrol pertama kali untuk reevaluasi. Kita lihat erosinya, fluornya, perdarahannya, kenyamanannya, dan sebagainya, gangguan mixinya. Itu yang kita tanyakan. Kemudian follow up 6 bulan. Nah, ini bisa diganti atau dicuci ya. Kalau di jurnal-jurnal di negara-negara Eropa itu diganti tiap 6 bulan. Tetapi untuk Indonesia rasanya masih bisa dicuci. Mengapa bisa dicuci? Ya karena dipakai oleh pasien itu sendiri, tidak dipakai untuk orang lain. Nah, bagaimana mencucinya secara standar? Ini rasanya kita belum membuat ya dari urokin ini harus membuat nanti yang sebetulnya seperti apa ke depan ini. Bisa menggunakan kalau pada praktek sehari-hari saya menggunakan chlorhexidine 2-4%, kita rendam sampai 5 menit atau menggunakan klorin. Keuntungan dengan klorin ini baunya hilang. Ya, cepat sekali baunya akan hilang menggunakan 0,5 selama 5 menit sudah cukup. Kemudian kita cuci dengan NaCl dan bisa dipasang kembali. Dengan klorin ini virus, bakteri, jamur sudah mati ya, ya memungkinkan untuk digunakan kembali. Kira-kira itu Dokter Dimas yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Saya kembalikan ke Dokter Dimas. Silakan Dokter Dimas. Baik, terima kasih banyak Dr. Maraton atas pengantarnya untuk memancing diskusi pada hari ini. Dan sepertinya di chat sudah ada 9 pertanyaan, Dok. Eh, baik, mungkin kita langsung saja. Dari pertanyaan pertama nih dari Dr. Haryana Rotama. Apakah pada pasien hamil dengan maaf, mohon izin bertanya pemasangan pesarium, apakah ada parameternya untuk ukuran 6 seperti apa, ukuran biji seperti apa? Apakah ada parameter pengukuran pada vagina atau prolap uterinya dan untuk menentukan pesarium? Gitu. Monggo silakan Dr. Arif Bakri. Ya, tadi sudah disinggung sedikit ya bahwa terima kasih Dokter Dimas, Dokter Harya pertanyaannya. Jadi dengan melakukan vaginal touche seperti biasa, kita mengukur jarak antara simpisis dengan posterior dari cervix. Ya, untuk mengukur posterior ya kita sampaikan ya kita tekan aja ke promontorium yang paling mudah kan seperti itu ya. Tapi sebenarnya idealnya itu adalah posterior dari simpisis ke arah posterior cervix ya. Dan itulah ukuran yang sesuai dengan nomornya nantinya. Kemudian, tetapi itu kan bisa kita tekan, bisa kita kendorkan. Nah itu makanya prinsipnya adalah mencari nomor terbesar. Nah kalau untuk meresepkan memang agak susah. Nanti kita resepkan nomor 7, ternyata dia masih longgar, membutuhkan, dan ini kan tidak bisa dikembalikan ya. Paling enak kita memiliki fitting set. Jadi fitting set itu ya satu set pesarium. Sebetulnya ada yang menjual fitting set ini. Bahannya lunak sekali, mudah dimasukkan, mudah dilepas ya untuk mengukur tingkat kesesuaian dan kenyamanan dari pasien. Yang penting tadi ya, jadi setelah dipasang, kemudian disuruh jalan sampai BAK, jongkok dan sebagainya. Dan pada waktu masih di atas meja ginek itu disuruh mengejar. Kalau mengejar ya keluar ya berarti nomornya terlalu kecil. Tetapi kalau hanya turun kemudian disuruh rileks dia naik kembali itu yang tepat ya. Dan ketepatan yang paling tepat lagi adalah rasa nyamannya. Memang rasa nyaman kalau masih terlalu kecil ya dia nyaman ya. Pasti nggak merasa apa-apa, tetapi tidak bisa mensupport naik ke atas organ-organ yang prolap tadi. Jadi kita harus menggunakan nomor yang terbesar, yang paling dia merasa masih nyaman. Gitu, Dokter Dimas. Ya. Ya, baik, terima kasih Dokter Hari. Jadi memang trial and error ya dok ya. Harus di fitting terlebih dahulu, kemudian di fitting, kemudian dicobakan, baru diminta pasien untuk mengejan dan dievaluasi kenyamanannya, kemudian ekspulsi atau tidak, dan juga ada kesulitan untuk berkemih atau tidak.
Opjin ini tangannya luar biasa kok, Dokter Dimas. Dia framing aja tahu ini bukan 6, bukan 8. Lama-lama akan terlatih ya. Kalau sudah terbiasa dengan kasus prolap, nanti akan, oh ini nomor 8, oh ini nomor 7, oh ini nomor 6. Nanti akan terbiasa kok ya. Ya, ya, dok. Siap. Ya, pertanyaan kedua terkait Fusarium gelhorn, dok. Ada apakah ada kelebihan Fusarium jenis tertentu dibanding Fusarium jenis yang lain? Terutama yang gelhorn ini untuk apa ya, dok? Yang mana, Dokter Dimas? Pasien apa? Yang Fusarium gelhorn yang ada tangkainya, dokter. Oh itu ya, ya ya. Home tadi itu yang itu. Jadi untuk kasus yang bisa yang donat, bisa juga yang sama itu. Kalau terjadi prolap puncak vagina, ya, Tipikal ya. apikal ya. Jadi dia untuk mendorong, nanti terbalik ya, ujung lancipnya itu yang di arah kranial untuk mendorong puncak vaginanya itu, apikalnya itu. Suaranya hilang tadi Mas. Oke, mungkin saya geser dulu, dok, ke pertanyaan selain dokter Arya dulu. Baik, ini ada pertanyaan dari Anonymous. Jika menyediakan fitting set di praktek, berarti pesarium yang sudah kita cobakan dan pasien tidak nyaman, bisa kita sterilkan kembali dan bisa kita pakai untuk cobakan ke pasien yang lain, ya, dokter. Mohon arahannya untuk cara mensterilisasi yang benar, dok. Ya, fitting set itu ada alatnya, ada khusus untuk mencoba memang ya. Jadi bisa bukan bukan ada yang jual kok fitting set itu bisa di online bisa. Warnanya putih, lebih kecil dia, lebih ramping, lebih kecil. Ya, diameter pesariumnya itu, body pesariumnya itu lebih kecil ya. Dan untuk mensteril, ya karena di sana kita curiga macam-macam ya, kita anggap bahwa pasien semua itu mengandung STD, mengandung HIV. Jadi kita menggunakan teknik antiseptik yang tertinggi ya, yang bisa untuk mematikan semuanya. Klorin itu yang terbaik, jadi klorin 5% itu, 0,5% itu sudah bisa mematikan virus jamur apapun ya, jadi HIV, hepatitis, STD juga akan mati ya. Kalau direbus nanti lama-lama nanti uang itu bahannya dari karet ya, nyanyi nanti. Ya, baik, dok. Baik, ini ada pertanyaan dari dokter Maurin. Apakah tetap harus dibersihkan setiap 3 bulan sekali, dok? Kemudian membersihkannya dengan betadine vaginal dosing tanpa mengeluarkan alatnya jika kebutuhan berlebihan. Iya, 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 baik sekali. Jadi bagaimana sih teknik membersihkan pesarium? Nomor satu ya pesariumnya dibersihkan, tapi jangan lupa juga vaginanya juga dibersihkan. Pasti vaginanya itu akan, karena benda asing, jadi akan ada flor albusnya. Tapi flor albus yang karena semata-mata benda asing itu tidak bahaya, dia cairannya saja. Ini yang harus di-KI kan, sehingga kita tidak perlu melakukan terapi yang berlebihan. Yang dianjurkan justru hanya dibersihkan dengan larutan NaCl saja. Jadi cukup dengan kasa NaCl. Nah, NaCl ini akan membuat luruh ya, apapun ya, pus, serum dan sebagainya itu sangat bagus sekali. Apakah boleh menggunakan larutan antiseptik yang berbahan iodin dan sebagainya? Kalau terjadi vaginitis boleh ya. Tapi kalau hanya flor albus biasa, kita terlalu berlebihan menggunakan larutan berbahan antiseptik povidone iodine. Karena apa? Karena justru akan mematikan norma flora yang ada di dalam vagina ya. Sayang ya kalau itu dimatikan. Justru dengan adanya benda asing itu dan norma floranya masih tetap tumbuh, maka pasien akan terhindar dari adanya PV. Kalau nanti terlalu sering dibersihkan dengan larutan itu, povidone iodine, maka nanti akan resiko PV-nya akan muncul nanti. Karena lactobacillusnya hilang, PV-nya nanti yang muncul nanti. Kita akan sering bertemu dengan pasien ini dengan keluhan yang macam-macam. Biasanya ya itu nanti bau nanti ya.
floor aldusnya atau discharge-nya itu sangat bau sekali, baunya sangat menyengat, itu khas pada PV nanti. Jadi sekali lagi kalau memang itu hanya floor aldus biasa, bersihkan aja dengan larutan NaCl. Nah, sekarang kan banyak yang larutan infus yang cukup yang ya kita mungkin menyimpan aja ya di tempat praktek itu larutan NaCl dalam bentuk infus yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Baik, terima kasih Dokter Hari. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini Eh, oh ya. Pertanyaan dari Dokter Harya, biasanya pasien prolap kontrol tiap 3 bulan untuk lepas pesarium. Apakah harus dijeda untuk memasangkan pesariumnya kembali, dan kalau jeda berapa lama jeda sebelum dipasang kembali, Dokter? Iya, jadi kalau sudah stabil itu 6 bulan sekali cukup kok ya. Udah. Tadi yang dianjurkan saya beberapa jurnal itu juga itu yang saya lakukan. Pertama itu yang 2 minggu, kalau mau yang kedua 3 bulan, kemudian setelah itu 6 bulan. Jadi kalau sudah rutin ya. Tolong di KIE jangan terlalu rajin minum antibiotik sekali lagi. Bukan karena saya KPRA ya, karena memang teorinya gitu. Kalau kita pasien itu sering mengkonsumsi antibiotik untuk sakit tenggorokan atau sakit flu, maka lactobacillusnya akan mati. Dengan adanya benda asing, lactobacillusnya hilang, maka nanti BV-nya yang akan muncul. Ya. Itu makanya salah satu KIE kita hati-hati tidak membersihkan dengan antiseptik yang berlebihan. Kalau mau mencuci daerah vagina, cukup dengan sabun-sabun yang tidak berbahan antiseptik, yang hanya melepas kotoran-kotorannya saja. Banyak itu. Paling praktis yang menggunakan sabun bayi. Ya. Biasanya saya menganjurkan sabun bayi aja ya, untuk mudah didapat, murah, dan pH-nya normal, sehingga tidak merusak struktur mikrobiom di daerah vagina. Itu dokter, Mas. Dokter, kalau misalnya dilepas, apakah bisa langsung dipasang atau diistirahatkan terlebih dahulu, Dok? Karena kan ada yang diistirahatkan satu minggu terlebih dahulu. Oke, ya. Jadi kalau sudah dilepas, itu dicuci aja, direndam di tempat praktek, kita tunggu sebentar, kemudian nanti dicuci dengan NaCl, kita pasang kembali ya. Selama tidak ada keluhan tadi, erosi, tidak ada vaginitis, ya, kalau ada BV, ya jangan dipasang kembali, dilepas di terapi dulu, baru dipasang. Bisa langsung dipasang, nggak Bisa apa-apa. langsung dipasang ya, Dok ya? Oke, siap. Bahkan kalau ada yang pesarium yang modern, ini bisa dilepas sendiri, bisa dipasang sendiri dan bisa dilepas sendiri. Karena dia mudah sekali dilipat. Ya, ring yang bulat itu mudah ditukuk jadi dua gini. Tinggal nanti seperti apa? Bulan sabit, tinggal memasukkan saja, nanti dia akan terbuka sendiri di dalam. Baik, terima kasih, Dok. Yang lanjut, ini dari Dokter Harya. Kalau vesikokel itu literaturnya korporafi. Kalau untuk terapi konservatifnya bagaimana? Apakah bisa menggunakan pesarium untuk menahan prolaps dinding anterior vagina? Ya, ya, ini pertanyaan yang bagus yang sering juga tanyakan. Jadi sekali lagi bahwa pesarium itu untuk terapi konservatif, ya, prolap uterus, vesikokel, rektokel bisa diatasi dengan pesarium. Karena kan pesarium itu meregangkan, dia secara mekanik meregangkan pinung vagina. Dan apakah boleh latihan Kegel misalkan? Saya masih menganjurkan untuk latihan Kegel, sehingga otot-otot dan fasianya akan terlatih menjadi lebih kuat lagi, terutama yang otot-otot dasar panggulnya ini. Ya, Ya, berarti bisa gitu, vesikokel. Ya, pertanyaan berikutnya, apabila ada pasien hamil dengan mungkin kompetensi serviks, apakah dapat dipasang pesarium selain dengan terapi sirkulase, Dokter? ya, ya. Tadi sudah saya bahas sedikit di materi tadi. Ada khusus itu yang ABC tadi ya. Jadi dia memang diarahkan untuk eh, incompetent cervix. Cuma saya kok nggak pernah ketemu itu ya. Saya hanya pernah lihat aja kalau di pameran di luar negeri. Jadi Indonesia carinya di mana juga saya kok nggak tahu. Rasanya kayak
Cuman kerugiannya itu serviknya masih terbuka. Ya. Serviknya masih terbuka. Jadi dia hanya menahan supaya kepala itu tidak menekan lingkaran serviknya. Sebab kalau lingkaran serviks itu tertekan terus-menerus secara mekanik maupun secara kimiawi, secara biomolekuler itu memicu terjadinya kontraksi kan dengan panjang itu jalurnya panjang sekali, kemudian memicu terjadinya kontraksi. Maka kalau saya harus dicari ini jurnalnya keuntungan mana dipasang pesarium khusus ini dibandingkan dengan sirkulasi. Memang kalau dengan pesarium tekniknya mudah sekali dibandingkan sirkulasi itu kan susah, ya. Tidak tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau lihat gambarnya kok gampang gitu. Tetapi kalau kita sudah menjahit sirkulase, kemudian supaya sirkulase itu memiliki apa namanya alur yang sesuai, karena benangnya itu kan masuk di dalam apa ya istilahnya di dalam jaringan jaringan fibrosnya serviks itu. Itu pemasangan sirkulase yang bagus. Jadi. Nah, sehingga tidak mudah sebetulnya pemasangan sirkulase, perlu pengalaman tertentu ya. Dan tentang sirkulase juga saya memiliki beberapa pengalaman, itu tidak saya lepas. Gitu. Sampai anaknya ketiga ada, jadi setiap habis lahirnya dengan sesar, bunda sesar, dan sirkulasinya tetap terpasang, sampai dengan hamil yang ketiga baru saya lepas dan pasiennya minta di steril. Jadi sirkulase pun itu kalau mereka pasiennya nggak ada keluhan apa-apa, karena itu juga di simpulnya kan benda asing kan, kemungkinan resiko keputihannya juga akan tinggi. Tetapi kalau tidak ada keluhan apa-apa, itu bisa dipasang sampai dia menginginkan kapan dia dilepas. Ya. Itu dari Mas. Baik, terima kasih Dokter Hari. Pertanyaan dari Dokter Indi, Dok. Pada pasien kontrol dengan pesarium, posisi pesarium berubah jadi atas bawah, bukan depan belakang. Tidak ada keluhan, hanya ada keluhan pada saat koitus, Dok. Bagaimana solusinya? Iya, iya, iya. Jadi sekali lagi posisi yang betul itu di belakang simpisis ya. Mungkin kurang besar itu ukurannya. Coba dinaikkan lagi satu tingkat lagi ukurannya Dokter Indi. Tetapi kalau masih yang terbesar saja masih nggak memungkinkan ya dioperasi aja. Karena dioperasi itu kan bisa kita kurangi jaringannya, kita perkuat fasianya, fasia di sekitar liang vagina, kemudian kita kokohkan ya, itu yang namanya otot-otot dasar panggul, terutama levator aninya itu. Sehingga memang diameter vaginanya akan menjadi mengecil, dan yang kedua dengan pembetulan dari perineumnya, perineal bodinya nanti akan meningkat, itu akan menyebabkan introitus vaginanya menjadi lebih, diameternya akan menyempit, mengecil. Jadi kalau sudah seperti itu ya sudah dioperasi saja. Dan memang betul koitus masih memungkinkan dengan adanya pesarium. Baik, terima kasih, Dok. Kemudian ini terkait swab vagina, Dok, ada pertanyaan dari Anonymous. Bila tidak ada kebetulan keputihan, apakah tetap dilakukan swab vagina, Dokter? Swab vagina itu kalau kan sebenarnya untuk diagnostik ya. Kalau kita curiga adanya jamur atau adanya BV untuk melihat dengan KOH dan sebagainya. Tetapi secara praktis dari keputihannya saja kita kan sudah bisa 80% diagnosisnya sudah betul ya. Kalau kandida itu ada putih yang seperti santan atau santan yang pecah atau susu yang pecah. Itu kan khas pada kandida dengan keluhan gatal dan sebagainya. Kalau BV itu baunya khas sekali, menyengat dengan tajam sekali. Kemudian kalau trichomonas nanti di dalam cervix atau dinding vagina itu ada yang strawberry appearance dan keputihannya biasanya akan berbentuk seperti susu kental manis gitu ya. Sedikit bau dan sebagainya kan ada unsur darahnya. Itu sudah diterapi sudah bisa. Jadi
Nah, paling bagus terapinya ada dua pilihan kan, itu ada oral, ada suppositoria. Secara teoritis kalau ada trikomonas dan sebagainya itu terapi terbaik adalah justru yang dari oral, bukan dari suppositoria. Memang lebih mual pada terapi oral. Kenapa? Karena terdisposisi metronidazolnya terdisposisi pada seluruh jaringan dinding vagina. Itu yang menyebabkan dia akan melepas nanti dari situ kadar yang tertentu yang bisa untuk mematikan bakteri tadi. Jadi terapi oral lebih efektif ya dok ya pada vaginitis, pada BV ya dok ya. Pada BV oral lebih efektif. Oral lebih efektif. Ya. Baik, terima kasih dok. Pertanyaan berikutnya dari anonimus juga dok, untuk mengurangi kemungkinan efek samping, apakah diperlukan pesarium ini dilepas setiap malam? Itu yang saya katakan vesarium yang model baru itu bisa dipasang dan bisa dilepas ya. Karena dia modelnya itu ada seperti donat, kemudian ada cekungan, ya, cekungan di 0 dan 180 derajatnya. Sehingga dia bisa dilipat, mudah dimasukkan kembali. Jadi kalau memang pasien itu sangat educated sekali, dia boleh melepas, tetapi tidak dilepas pun tidak apa-apa. Ya, tidak mengurangi kenyamanan untuk berhubungan. Baik, jadi eh, tergantung pasiennya dok ya. Mungkin kalau pasiennya bisa menjalani berlebihan, kemudian tidak Misalnya kesulitan, dari vesariumnya, kalau pakai ya vesarium yang ada di pasaran yang orang apa oranye, yang warna orange itu wah itu keras sekali ya, yang agak keras itu dok. Nggih. apanya. Kalau yang Ya, silikon lebih lunak kan, yang silikon lebih lunak, tapi juga masih susah untuk dilepas. Saya ada namanya itu mereknya apa itu yang ada cekungannya itu sehingga dia mudah dilipat. baik, terima kasih dok. Baik, ini terkait fitting set dok. Fitting set itu berarti hanya untuk kita pakai trial ke pasien, cocok nomor berapa sebelum kita resepkan gitu gitu kira-kira ini. Iya, 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 iya. Fitting set itu khusus ya, dia bukan vesarium betulan ya, hanya untuk mengukur saja ya. Dan yang ada fitting setnya yang jenis tadi yang lingkaran itu, C. Ya, yang Vesparium yang J itu tadi yang memang beredar di pasaran dia dok ya. Ya. Ini yang ada kaitannya dengan fungsi seksual dok. Apakah ada jenis Vesparium khusus yang masih nyaman untuk pasangan yang masih seksual aktif? Nggak ada, jadi semua pesarium bisa digunakan dan koitus bisa dianjurkan, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita kan membayangkan bahwa nanti natap barang keras itu. Ternyata tidak, ternyata tidak. Ya, jadi memang ya saya nggak tahu ya karena nggak pernah nggak punya pengalaman. Tapi pengalaman dari jurnal itu masih mereka di jurnal pun ditulis ya tidak ada masalah. Kemudian saya menganjurkan pada pasien-pasien selama praktek itu mereka juga bisa tidak ada masalah kok. Jadi masih bisa melakukan hubungan seksual. Kan Ya, hubungan seksual itu bukan hubungan semata-mata fisik ya, tetapi kan hubungan apa, batin dan lain sebagainya. selama kedua belah pihak menyetujui ya dok ya. Iya, 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 iya. Terutama suaminya yang menerima gitu ya. Iya dok, benar. Pertanyaan berikutnya, bila pada saat pertama kali mau pasang Vesparium, kemudian di porsionya ada iritasi atau erosi, apakah perlu dilakukan pap smear atau diagnostik dulu dok, atau diterapi dulu? Mohon arahan. Ya, ini pertanyaannya baik sekali ini. Jadi kalau memang kita mendapatkan, sekali lagi, kalau mendapatkan diagnosis patologis pada daerah vagina cervix, ya jangan dipasang pesarium dulu ya. Coba diobati. Karena pada kasus yang sudah prolap, misalkan grade 3, itu grade 3 dan ke atas, itu seringkali kan cervixnya itu luka ya, karena keluar dari introitus vagina, dia bergeser dengan celana.
Apalagi kalau bahan celananya itu dari polyester, ya dia sangat sensitif sekali dia, sehingga seringkali terjadi erosi. Kalau seperti itu ya sebaiknya diatasi dulu, bisa dengan topikal, ataupun ya saya biasanya menggunakan topikal-topikal itu, salep-salep untuk yang daerah untuk atasi infeksi itu. Baik, terkait ini topikal dok, ini ada pertanyaan juga dari Dr. Maurin. Apakah perlu pemberian krim hormon untuk meminimalkan lecet-lecet di vagina, bahkan sampai sering berdarah saat pelepasan basarium, dan bila perlu berapa lama pemberiannya dokter? Iya, iya. Kalau ada pesarium kemudian sampai berdarah-darah, sampai muncul erosi, sebaiknya dilepas saja, tidak digunakan kembali. Karena kalau digunakan kembali akan berisiko seperti itu. Kemudian infeksinya seperti biasa diatasi dengan pengobatan biasa. Kalau krim estrogen saya nggak tahu. Sudah ada nggak di pasaran Dokter Dimas sekarang ini? Ada dok, krim estrogen ada, krim Sudah topikal ya. ada. Dulu kan pernah kosong, nggak ada. Ya, Sekarang muncul kembali. ada lagi dok sekarang. Gitu. Oh, ya alhamdulillah. Kalau ada ya bisa digunakan, ya saya nggak apa-apa. Ya, Karena memang terutama pada menopause. Kalau dia masih apa namanya seksual aktif, ya juga diistirahatkan juga ya. Pada fase pengobatan dianjurkan untuk tidak seksual aktif, kemudian betul-betul untuk melakukan seksual aktifnya harus kontrol ke dokter ya untuk memastikan kondisi erosinya itu sudah sembuh atau belum. Karena pada kondisi prolap itu kan semua turun ke bawah. Kalau dia terlalu seksual aktif, erosinya belum sembuh, mungkin akan terjadi erosi yang lebih. Beda dengan kondisi vagina normal, kan? Serviks berada pada lebih dari 11-12 cm kan, dia lebih pada posisi ke atas. Pada posisi yang dia turun ke bawah, nah kalau ada erosi dan sebagainya, selama terapi harus dihindari seksual aktifnya dan kemudian dinyatakan sembuh oleh dokternya. Baru dia kalau mau dipasang pesarium, mau seksual aktif, silakan. Itu Dokter Dimas. ya. Baik, terima kasih dokter Hari. Ya masih, ini ada pertanyaan mungkin tidak terkait dengan pesarium, tapi terkait dengan seksual aktif tadi dok. Iya, iya. Terkait pasien yang masih aktif seksual, apakah lebih berisiko dokter untuk flor albus jika sperma diejakulasikan di dalam, dan jika sperma diejakulasi di dalam, apakah ada langkah-langkah khusus terkait vaginal hygiene untuk pasien habis berhubungan dokter? Iya, baik. Jadi sperma itu sebetulnya kan cairan steril. Selama pasien itu tidak ada risiko apa-apa ya, tidak ada herpes pada pasangannya dan sebagainya. Jadi kalau sama sekali tidak ada kasus infeksi, saya rasa tidak apa-apa kan flor albus itu bisa normal ya, kan ada bisa fisiologis, bisa patologis. Yang fisiologis itu kan yang flor albus, yang ini persepsi pasien kan, persepsi pasien saya ini kok keputihan, padahal itu adalah jernih. Pada masa subur itu lendir yang keluar dari kanal cervicalis itu kan jernih sekali. Sehingga kadang-kadang pasien itu setelah kita eksplor itu ternyata suatu keputihan biasa, gitu. Discharge biasa. Yang kedua karena rangsangan ya pasti keluar discharge. Yang ketiga karena infeksi. Nah pada fase menjelang menstruasi itu fase kering ya, mestinya kering. Sehingga kanalis cervicalis tidak memproduksi lendir, dia justru akan mengental sebagai cervical plaque. Nah, pada waktu ini menjelang, maka itu kalau ada keputihan, tolong dianamnesis fase menstruasinya dia pada fase apa. Kalau pada akhir menjelang menstruasi, mestinya dia kering. Tapi kalau masih ada keputihan, nah boleh deh dicurigai suatu kasus infeksi. Baru kita tanyakan konsistensinya seperti apa, baunya seperti apa, dan lain sebagainya. Sembari kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan konsistensi dari keputihan seperti apa, ya. Seperti santankah, seperti susu kental maniskah, atau diantaranya itu dan berbau sangat, bukan bau busuk ya kalau BV itu,
baunya itu menyengat, ya, menyengat. Jadi seringkali kalau pasca koitus itu satu kamar itu bisa bau semuanya. Satu ruangan itu bisa bau semua. Itu khas pada PIV itu. Nah, yang penting diagnosisnya. Begitu diagnosis tegak, ya kita tinggal terapi saja. Jadi tentang sperma itu tumpah ke dalam, tumpah keluar, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Dan vagina itu memiliki apa ya namanya, ya, involuntary muscle ya. Dia akan mengeluarkan semua cairan kotoran yang ada di dalam vagina. Ya, pada wanita itu hebat sekali vagina itu. Dia mempunyai kontraksi yang menggiring kotoran itu keluar-keluar. Katakanlah sisa menstruasi yang tinggal setetes saja itu bisa bersih dari liang vagina itu. Sehingga apapun nah, itu bisa keluar. Kalau memang kecuali ya pesarium ya, karena secara mekanik dia memang tidak boleh keluar karena diameternya yang luar biasa besar. Jadi sekali lagi itu yang terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, tidak ada masalah ya, sperma itu dibuang di luar, di dalam tidak ada masalah. Dia akan bersih sendiri. Hmm. Baik, terima kasih Dokter Ari. Menarik sekali. Ini pertanyaan kembali ke pesarium, Dok, dari Dokter Sagi Sukmajaya. Apakah pesarium terpasang seumur hidup ini boleh, Dok? Iya, ya. Pada prinsipnya boleh saja selama pasien ini membutuhkan. Tetapi kadang-kadang ya beberapa kasus itu setelah dilepas itu terjadi jaringan fibrosis sehingga prolapsnya sudah sembuh sendiri dengan sendirinya. Jadi akibat kompresi benda asing, ada inflamasi yang terus-menerus, itu terjadi istilahnya sikatrik ya, fibrosis di daerah sekitar vagina atasnya. Itu yang menekan. Jadi kalau sudah usianya lanjut ya sekali-sekali diperiksa. Kalau sudah mengejar nanti dia tidak turun ya, mungkin pesariumnya bisa diadviskan untuk tidak dipasang lagi. Ya, karena kalau terlalu lama juga berisiko komunikasi macam-macam ya, Dok, ya, termasuk apa entrap pessary terperangkap Ya bahkan sampai neglected ya, fistula. nanti kalau vaginanya Ya, kopi, dia tidak bisa keluar ya. ya, Dok. Di urogin sendiri pernah ada dua pengalaman itu, Dok. Yang pertama 10 tahun tidak pernah kontrol, jadi terjebak antara fornix posterior dan dinding vagina posterior. Iya, iya, iya. Kemudian kita potong. Yang kedua itu fistula rectovagina karena pesarium, Dok. Iya, ya, itu yang namanya neglected pesarium tadi ya. Makanya kalau yang kontraindikasi itu yang loss of follow up. Jadi kalau memang pasiennya susah di follow up, jangan ditawari pesarium. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir, Dok. Masih berkaitan dengan pesarium. Jika pasien prolap derajat 3 dan memilih pasang pesarium dan menghindari faktor resiko, apakah tetap ada resiko jadi prolaps derajat 4, Dokter? Iya, jadi teoritis sih memungkinkan itu. Jadi setelah dipasang pesarium, masih dia rilis dari lubang pesariumnya itu, jadi keluar dia, sepirnya keluar. Maka itu dipilih yang ada supportnya, yang tidak ada lubangnya, tetapi ada lubang kecil-kecil. Itu yang untuk mencegah terjadinya prolap lanjutan. Kalau kita hanya memiliki prolap yang seperti gelang atau cincin itu, kemudian ukuran terbesar pun masih tidak bisa menopang prolap, ya rasanya indikasi untuk operasi ya, menurut saya. Baik, terima kasih, Dok. Ini, oh ada lagi, ada tambah. Jika pasien pakai pesarium, boleh tidak, Dokter, pakai jeli vagina untuk membasahi vagina? Jika pasien merasa vaginanya kering, tapi tidak ingin pakai estrogen topikal, Dokter. Ya, kalau ya rasanya boleh-boleh saja ya, nggak ada masalah ya. Cuman secara praktis itu seringkali dengan pesarium itu justru ada keputihan, lebih banyak keputihannya karena reaksi dengan jaringan dengan benda asingnya tadi. Tetapi kalau masih merasa kering, jelly, vaginal gel masih boleh dipakai untuk berhubungan. Masih ada dua lagi, Dokter Ardi. Masih ada Ya, waktu mungkin ada 2 menit waktu. nih, Dok. Oke. Iya. Beberapa kali pasien dari Dokter Sagi Sukmajaya, beberapa kali pasien saya yang terpasang pesarium ketika kontrol tidak ada keluhan. Periksa dalam tidak ada tanda-tanda pelengatan dan iritasi.
bolehkah kita semprot saja pakai povidone iodin dan PZ di dalam vagina tanpa melepas pesariumnya? Jadi dibersihkan tanpa dilepas, dokter. Apakah boleh? Ya, tapi dengan menurut saya pesarium ini sebaiknya dilepas ya. Kan kita lihat nanti secara fisiknya seperti apa. Kalau pesarium yang murni dari silikon itu memang masih bisa bertahan cukup lama. Tetapi kalau pesarium yang dari latex itu harus nggak cukup lama, itu 1 tahun sudah nanti udah lubang-lubang udah kasar, ya permukaannya menjadi kasar. Kecuali yang di ada cover dari silikonize itu masih memungkinkan. Ya. Jadi yang kita pentingkan itu adalah kontur dari permukaan pesariumnya. Kalau masih selama itu masih licin, ya monggo-monggo saja untuk dipertahankan. Kalau saya menurut saya lebih baik dicuci. Mengapa? Karena benda asing itu atau pesarium itu bisa sebagai tempat sembunyi bakteri. Bakterinya ada di permukaan dengan membentuk namanya biofilm. Dan biofilm itu dikasih antibiotik nggak mati. Dia harus menggunakan antiseptik yang kuat ya seperti tadi, seperti klorin dan lain sebagainya. Itu akan luruh semuanya. Semua protein akan luruh kena klorin. Sehingga biofilm bisa bisa rusak, bisa bersih menggunakan klorin ini. Jadi jangan disemprot ya, lebih baik dilepas saja, kemudian dipasang kembali. Tapi jangan lupa ya dicuci ya, setelah direndam klorin dicuci dengan NaCl. Asal. Kalau nggak ada NaCl ya cairan yang direbus yang bersih, nggak apa-apa. Iya. Baik, terima kasih banyak, Dokter Hari. Ini ada satu pertanyaan, tapi sudah dijawab tadi. Apakah kasus sistokel boleh pasang pesarium? Boleh ya, dokter ya. Jadi Boleh, ya, boleh. tidak masalah pasang pesarium. Terutama yang masih derajat 1 atau derajat 2. Ya. Baik, saya rasa sudah selesai semua pertanyaannya. Terima kasih Dokter Hari atas diskusi dan masukan-masukannya. Iya, waktu sudah jam 11, Dok. Cukup banyak pertanyaan sudah kita jawab dan juga banyak tips dan trik yang saya rasa sangat-sangat bermanfaat untuk praktek kita sehari-hari. Banyak insight-insight baru yang bisa kita dapatkan. Terima kasih banyak Dokter Hari. Saya kembalikan ke Dokter Aga. Matur nuwun, Terima kasih Dr. Dimas sudah memandu acara ini. Baik, terima kasih banyak atas perhatian dan respon hadirin semuanya. Mohon maaf, Dokter Seto dan Dokter Pandu berhalangan untuk menutup kegiatan karena ada acara lain. Terima kasih banyak kepada Dokter Hari dan Dokter Dimas atas ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi amalan sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat membantu praktek menghadapi pasien sehari-hari dan kedepannya. Jangan lupa untuk mengerjakan LMS di Bantaran Sehat mulai pukul 11 sampai pukul 12 malam hari ini. Saya Aga, mewakili Dokter Seto dan Dokter Pandu, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kegiatan tanya apa saja yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Dokter Hari, Dokter Aga. Matur nuwun, Dokter Hari.